Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas bisa membuat hujan turun berbekal dengan bajunya yang bau. Diceritakan ketika itu Abu Nawas melakukan kesalahan sampai berkali-kali. Baginda Raja sangat murka kepadanya. Baginda Raja pun memerintahkan beberapa prajurit istana untuk segera menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumahnya memberitahukan perihal itu kepada istrinya. "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman ini untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada sang istri. "Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri merasa khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat baginda menjadi murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengemas pakaiannya ke dalam tasnya dan segera pergi meninggalkan rumahnya. Dugaan Abu Nawas tidak meleset. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit dari istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab sang istri Abu Nawas. Sang prajurit pun langsung balik ke istana menghadap sang baginda raja melaporkan keadaan Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya dia sudah meninggalkan kampung halaman ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar dia. Dia mencoba menghindari hukuman ternyata," pikir baginda raja. Saat itulah Abu Nawas mulai berpindah-pindah tempat dari satu kampung ke kampung yang lain. Di saat dalam perjalanan Abu Nawas melewati sebuah desa yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama yang besar sempat membuat warga terkesima. Para warga mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami kekeringan. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh ini mampir sebentar di rumah kami," minta kepala dusun. Sebenarnya Abu Nawas menolaknya, namun karena para warga yang memaksa, Abu Nawas dijamu dengan berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya seorang raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah untuk membantu desa kami," jawab sang kepala desa. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala desa kepada Abu Nawas. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan dari mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi saja. Beberapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah,
aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Hanya ada air yang terkumpul hanya 2 ember saja. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas pun melepas bajunya dan mencuci pakaian tersebut dengan air ember pertama. Sedangkan air di ember kedua digunakannya untuk mandi. Melihat akan hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya nanti untuk minum anak-anak kami, ucap salah satu warga. Apa yang dilakukan Abu Nawas ini tentunya membuat kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan mereka tidak diperdulikan oleh Abu Nawas. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukul Abu Nawas, tapi mereka langsung berhenti karena tiba-tiba mendengar suara guntur yang menggelegar disusul hujan yang lebat. Penduduk desa pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak bahagia menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala desa dengan polosnya. Abu Nawas pun menjawab, doaku hanya biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku, tutur Abu Nawas. Mendengar akan hal itu, para warga pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di desa tersebut hingga menunggu kemarahan dari Baginda Raja menjadi reda. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.